di mana berawal dari pergerakan Hyuer yang berjibaku dengan Kuroda berhasil mengirimkan umpan pada Katayama. Di sini Kyokawa yang sedikit lengah akhirnya bisa dilewati oleh Katayama dengan gerakan tipuan dan membuat Katayama mulai menerobos masuk melalui sisi kiri pertahanan ETU. Kuroda yang juga terpancing dengan pergerakan Katayama malah mengendorkan penjagaan atas Hyuer di depan mulut gawang. Benar saja, Hyuer yang berhasil menanduk bola crossing dari Katayama membuat dirinya bisa membobol gawang yang dijaga Midorikawa dengan sangat mudah. Akhirnya skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tim Osaka. Setelah tertinggal 1 gol atas Osaka Gunners, terlihat para pemain ETU sedikit kecewa dan menyesal dengan permainan mereka, di mana para pemain bertahan merasa bertanggung jawab atas terciptanya gol tim lawan. Terutama Kyokawa yang merasa gagal menjaga Katayama serta Kuroda yang merasa tak fokus dalam menjaga Hyuer di lini belakang. Tori-san, sumare. Mou yatsu no suki ni wa sasene. Ore ga Katayama-san ni nukareta kara. Namun Akasaki yang melihat kekecewaan mereka mulai menyemangati rekan-rekannya di sana. Akasaki lalu berkata pada semua pemain bertahan untuk tidak mengemban tanggung jawab atas kejadian tersebut, di mana mereka sendiri pun tak diwajibkan untuk menghentikan pemain lawan, namun hanya diarahkan untuk menghambat laju pemain lawan. Lalu Akasaki meminta pada mereka semua untuk lebih mengandalkan pemain depan yang siap melakukan backup saat bertahan. Mendengar hal itu, Gino juga mulai memberikan dorongan pada mereka semua. Walaupun di sini argumennya dinilai sangat absurd, namun hal tersebut terbukti mampu mencairkan suasana di sana. Lalu di pinggir lapangan Tatsumi nampak bersyukur saat melihat para pemain tak merasa tertekan dengan gol yang lawan ciptakan. Lantas ia kemudian mulai menyusun sebuah strategi dan memberikan arahan pada Sugie untuk lebih mewaspadai pergerakan Kubota. Di sini kita juga diperlihatkan dengan ekspresi Tatsumi yang menolak untuk kalah dari pelatih Dafler. Di tribun penonton, seorang wartawan pria mulai mengomentari tentang keadaan tim ETU, di mana ia memprediksi dengan gol yang diciptakan tim Osaka merupakan awal dari kekalahan tim ETU dalam pertandingan hari ini. Hal tersebut ia ungkapkan mengingat dari beberapa pertandingan sebelumnya, tim ETU terbukti tak sekalipun dapat membalikkan keadaan saat berada di kondisi tertinggal, di mana hasil terbaik yang bisa diraih tim ETU saat tertinggal hanyalah bermain imbang dengan lawan-lawannya. Ia menambahkan bahwa tim ETU sendiri amat sangat kekurangan yang namanya ambisi. Mereka dinilai sebagai tim yang tak memiliki mental juara, di mana para pemain tak bisa mengambil keputusan yang tepat saat berada di situasi genting seperti saat ini. Namun reporter wanita di sampingnya berpendapat berbeda, di mana ia masih menaruh keyakinan pada tim ETU, terutama pada kepelatihan Tatsumi. Akhirnya pertandingan tersebut kembali dilanjutkan. Di sini Gino yang sedang menguasai bola mulai melakukan kombinasi bersama Natsuki di sana. Gino lantas memberikan sebuah umpan akurat pada Natsuki yang kemudian mulai menggiring bola menuju pertahanan tim lawan. Namun di sini Natsuki yang tak bisa mengambil keputusan dengan cepat serta terlalu lama dalam menguasai bola membuat dirinya berhasil dikepung pemain lawan dan kehilangan penguasaan atas bolanya tersebut. Sontak hal itu membuat asisten pelatih ETU kesal melihatnya. Namun untungnya Murokoshi yang membayangi Shimura mampu merebut bola dari dirinya serta langsung mengirimkan umpan pada Gino di lapangan tengah. Kemudian lagi-lagi Gino malah memberikan umpan tanggung pada Tsubaki yang berlari di sisi lapangan. Di sini Hiraga yang menjaga Tsubaki dibuat bekerja keras saat menghentikan pergerakan Tsubaki. Terlihat ekspresi kekecewaan di wajah Gino sesaat setelah melepaskan umpan sebelumnya. Hiraga yang melihat ekspresi Gino kemudian merasa sangat yakin bahwa kondisi Gino masih memburuk akibat cedera yang ia alami sebelumnya.
Di sisi lain, manajemen klub ETU masih dibuat gelisah dengan jalannya pertandingan. Mereka sadar peluang timnya untuk memenangkan pertandingan sangat kecil. Seperti apa yang disampaikan Goto pada sang pemilik klub ETU, selain barisan penyerang Osaka sangat berbahaya, lini belakang mereka juga sangat susah untuk ditembus timnya saat ini. Ditambah lagi arus kendali permainan saat ini didominasi oleh tim lawan akibat gol yang mereka ciptakan. Hal tersebutlah yang kemudian membuat tim ETU harus memiliki sebuah strategi ampuh untuk mengatasi kondisi tersebut. 単調な攻撃で崩せる相手ではないですよ。もう少しアイデアがないと。 Kembali lagi di lapangan pertandingan, terlihat tim ETU sendiri terus-menerus digempur oleh pemain lawan. Barisan pertahanan ETU dibuat bekerja keras untuk menghentikan aliran serangan lawan. Bahkan para pendukung ETU dibuat cemas dengan kondisi timnya saat ini. Walaupun para pemain bertahan ETU mampu mengclearance bola, namun bola bebas selalu berhasil dicuri oleh tim lawan. Dan pemain yang berkontribusi akan hal tersebut adalah Kubota. Sampai-sampai sang pelatih timnas Blans tertarik pada dirinya. Bahkan ia mulai meminta data statistik Kubota pada asistennya di sana. Il jouait comment à cette époque? Il avait certes été sélectionné, mais à propos, il occupait le poste du milieu défensif. Selaras dengan Blans, Tatsumi juga berpikir Kubota adalah pemain yang berbahaya. Ia selalu bisa menempatkan dirinya di waktu yang tepat di mana bola berada. Right man in right place, itulah julukan yang pantas bagi dirinya saat ini. Hal itulah yang membuat Tatsumi mulai gelisah dengan pergerakannya. Kubota adalah pemain yang harus segera dihentikan untuk memenangkan pertandingan tersebut. 久保田、奴を抑えねえ限り、うちに勝機は見えてこねえ。 Benar saja Sugi yang menjaga pergerakan Kubota masih tak mampu menghadangnya. Bahkan Kubota yang mengiring bola berhasil melakukan umpan liar ke depan mulut gawang tim ETU. Walaupun bola tersebut malah melambung tinggi dan melewati Hiwer di depan gawang, ternyata masih ada Katayama yang telah siap menyambut bola lambung tersebut. Namun untungnya, Midorikawa yang bisa membaca arah bola berhasil menangkap umpan tersebut dan membuat gawang ETU aman untuk saat ini. Tatsumi yang melihat dari pinggir lapangan tambah cemas dengan keadaan tersebut. Ia berkata pada asistennya bahwa sisi mengerikan tim Osaka adalah bola mereka tak pernah sekalipun bisa direbut lawan di daerah musuh. Kemampuan para penyerang untuk mempertahankan bola sangat baik, ditambah komunikasi operan cepat mereka juga sangat baik yang membuat pemain bertahan timnya kewalahan dalam membuang bola. Serta yang menjadi masalah utama bagi timnya adalah saat bola bebas terjadi, Osaka selalu bisa mendapatkannya tepat waktu. Inilah alasan mengapa serangan mereka sangat sulit untuk dihentikan dan orang yang sangat berperan akan hal itu adalah Kubota. Dimana untuk memenangkan pertandingan, mau tidak mau Sugi harus bisa menghentikan pergerakan Kubota, jar Tatsumi. それがちゃんと分かってねえと。奴はやっつけられねえぜ。次。 Di sisi lain, pelatih Doppler yang juga melihat performa Kubota mulai flashback tentang pertemuannya dengan Kubota. Awalnya Doppler yang menilai bahwa Kubota adalah pemain yang biasa-biasa saja karena masalah stamina. Namun saat ia memainkannya sebagai penyerang dalam latihan, Kubota tampil sangat berbeda di lapangan. Operan yang akurat dengan tempo yang bagus serta gerakannya yang ringan ketika tak membawa bola membuat dirinya selalu bisa mendapatkan bola baik dari operan ataupun dari bola bebas. Hal inilah yang kemudian membuat Doppler berpikir bahwa Kubota adalah seorang pemain yang bahkan dicintai oleh bola. Sementara itu Sugi mulai memikirkan perkataan Tatsumi sebelumnya. Ia mulai berpikir tentang apa yang ia harus lakukan untuk menghentikan aliran permainan Kubota. Namun ia malah bimbang dengan arahan Tatsumi yang menyuruhnya untuk hanya fokus pada permainan Kubota. Benar saja saat ia membayangi Kubota yang sedang menggiring bola, terlihat dirinya seperti kehilangan fokus dalam pertandingan. あれ、この人は集中できていないのだろうか。さっきからキョロキョロしているな。 Lalu Kubota yang menyadari hal itu mulai melepaskan diri dari penjagaan Sugie dan bergerak maju menuju area pertahanan tim ETU. Hatake yang sadar dengan pergerakan Kubota lantas memberikannya umpan terarah di depan mulut gawang tim ETU.
Kubota yang berhasil menerima umpan tersebut langsung menceploskan bola ke dalam gawang Midorikawa. Akhirnya kedudukan pun malah bertambah untuk keunggulan tim lawan. Para pemain Osaka mulai kegirangan dengan gol tersebut. Terutama Kubota yang menjadi pencetak gol terlihat sangat gembira menikmati jalannya pertandingan di sana. Jajaran staf dan pelatih tim Osaka pun juga ikut senang menyambut gol kedua timnya. Bahkan para pendukung tim Osaka juga mulai bersorak-sorai atas gol Kubota. Berbeda dengan tim ETU, terlihat raut wajah para pemain sangat kesal dengan gol kedua tim lawan. Terutama Sugie, ia merasa bertanggung jawab atas terciptanya gol tim lawan. Kemudian di sisa 10 menit babak pertama, tim ETU mulai mencoba kembali untuk melakukan serangan. Dimulai dari Jino, kemudian Subaki, Akasaki, Sera, Natsuki, sampai Murokoshi terus berjuang untuk membongkar pertahanan tim lawan. Mereka terus-menerus berjibaku berusaha menciptakan sebuah peluang untuk mencetak angka. Namun sangat disayangkan, barisan belakang tim lawan amat sangat sulit untuk ditembus, di mana aliran serangan tim ETU sendiri selalu berhasil dipatahkan oleh tim lawan. Dan sampai peluit panjang babak pertama dibunyikan, skor tetap bertahan untuk keunggulan tim Osaka Gunners.